warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Kang? Dengar, Kang. Oke. Ya, sempat terimanya putus-putus juga di sini. Ya, Putus-putus. Alhamdulillah kita sudah di hari ketiga hari ini ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan diperlancar dan Ibu, Bapak-Bapak semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat hingga hari ini. Yang saya hormati para pimpinan-pimpinan LKP, Bapak Ibu, peserta diklat training jarak jauh, Pak Holi sebagai moderator, dan materi yang hari ini kita akan share, mudah-mudahan sudah dibagi Kang Holis ya, atau sudah dibagi di grup? Sudah. Ya. Kira-kira seputar itu nanti yang akan kita bahas, tetapi tentu nanti akan sangat berkembang di diskusi dan praktik ya, jadi tidak lagi sudah dapat gambaran kira-kira nanti apa yang akan kita bahas. Oke, sambil melihat presentasi yang saya kirimkan, saya juga belum dibuka nih, Mas Holis. Oh iya, oke. Saya tidak bisa share ya. Sudah Pak. Oke, siap. Sebentar. Saya share dulu materinya sambil Bapak Ibu perhatikan yang ada di situ, boleh. Saya tayangkan dari awal ya, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan. Sekali lagi, hari ini kita membahas tentang konten kelas digital, atau istilah kita itu kelas maya ya, ada istilah baru di komunitas. Jadi kalau kita siapkan kontennya, kita berharap orang itu menikmati isinya begitu, tidak kelihatan hanya di luar cover, tidak hanya kelihatan flyer, informasi di luar, tapi ketika mereka masuk di dalam itu merasa tercukupi apa yang mereka inginkan. Sehingga segala sajian menu yang ada di dalam, di LKP kita, di lembaga yang akan mendidik mereka, itu juga mereka merasa puas dengan apa pelayanan kita begitu. Kita fokus ke 3 pembahasan saja, Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita akan membahas tentang bagaimana materi cetak digital itu disiapkan. Kita akan bahas ini yang pertama, bagaimana cara menyiapkan konten cetak digital. Yang kedua tentang kreasi baru di industri digital, ada komik, animasi, drawing, ada flip, ada termasuk terakhir itu video ya. Video tutorial, video pembelajaran yang kemarin di awal-awal itu saya agak pressure ke Bapak Ibu sehingga saya juga mengirim daftar tugas ya. Daftar tugas itu maksudnya untuk mengajak Bapak Ibu para peserta pelatihan daring ini untuk terlibat aktif dan membiasakan untuk membuat sebuah tutorial video. Entah itu video tanpa suara atau hanya berupa musik, berisi tentang gambaran-gambaran konten yang akan ditawarkan kepada publik. Dan alhamdulillah kalau Bapak Ibu masuk mengirim daftar, itu akan kelihatan sudah banyak sekali yang mengirim, meskipun sebenarnya saya lebih menginginkan Bapak Ibu yang mengerjakannya sendiri. Makanya ada pesan khusus kalau dikonfirmasi terakhir itu, saya menyarankan Bapak Ibu harus berlatih membuat. Oke, ya, itu yang ingin saya berikan informasinya. Terakhir, kalau Bapak Ibu ingin mengeceknya, silakan lihat di daftar list itu, dia akan otomatis siapa-siapa saja yang sudah mengirim. Sehingga menjadi sebuah pertimbangan yang menerbitkan sertifikat nanti adalah berdasarkan karya portofolio Bapak Ibu. Ini menjadi tagihan juga ya, meskipun tidak berat-berat ini, mungkin satu pertemuan, satu tugas saja. Tetapi kalau lebih dari itu, Bapak Ibu sebenarnya dimotivasi memproduksi bahan ajar digital yang lain tanpa harus misalnya menunggu kami meminta, tetapi bagaimana caranya Bapak Ibu memproduksi kebutuhan internal. Itu yang ingin. Satu syarat yang kenapa tag ini saya buat, tagline ini, syaratnya bahwa sebenarnya teknologi itu kan karena dibuat oleh manusia,
membantu memudahkan pekerjaan kita, jangan beranggapan sebaliknya Bapak Ibu, karena sebenarnya teknologi itu adalah datang hadir untuk memfasilitasi. Nah, kalau latar belakang kita belum apa-apa sudah, wah ini rumit, ini tidak bisa, kita sudah membatasi diri. Karena sebenarnya teknologi datang itu memfasilitasi, memudahkan kita. Nah, kalau kita sudah membentengi atau membatasi diri dengan merasa sulit, maka malah sebenarnya teknologi memang nanti akan mempersulit kita sendiri. Gitu. Tetapi intinya semua ini bisa dipelajari. Kita belajar pelan-pelan. Ada yang kelas advance yang sudah proof, yang kelas lanjutan sudah sangat mahir. Memang itu juga dimulai dari belajar. Jadi kita tidak ujuk-ujuk ya. Kita semua ini butuh proses dan mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi dengan hadirnya peralihan teknologi hingga hari ini. Semuanya sudah serba digital, semua tuntutannya harus tes online, semuanya pakai digital. Apalagi sekarang ada prakerja lagi digital. Jadi semuanya harus terbiasa. Nah, ini kepentingannya sesuai dengan pekerjaan kita ya. Kalau Bapak Ibu lihat slide selanjutnya, itu slide keempat, saya menyajikan atau menyuguhkan, memberikan menu pilihan ke Bapak Ibu penggunaan asisten dalam bekerja. Asisten ini apa? Asisten ini dia akan bekerja secara robotik, bekerja secara otomatis, sehingga dalam mengelola kelas kita secara digital, satu saat nanti mungkin Bapak Ibu akan membuat pilihan bahwa kursus-kursus di tempat Bapak Ibu, mau kursus sanggul, pengantin, komputer, apalagi kursus menjahit, itu harus difasilitasi satu konten yang bisa hadir di ruang maya, di ruang digital. Nanti seperti apa kita bincangkan. Karena saya tidak ingin menyamakan persepsi semua sama, karena kita kan latar belakangnya dari LKP yang berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa saya samaratakan. Cuman saya suguhkan materi menu tentang bagaimana memanfaatkan sebuah penyimpanan media online yang kita kenal dengan namanya cloud atau penyimpanan di awan atau di internet. Nah, ini banyak pilihan. Misalnya logo-logo ini yang di depan yang dipampang di layar ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal. Misalnya Google Drive ya, di sebelah kanan ini ada Google Drive ini punyanya Google, atau misalnya OneDrive ini punya Microsoft, atau Megabox ya. Ini pilihan-pilihan yang sering digunakan banyak orang hari ini. Tetapi tentu nanti di praktiknya kita cari yang cara paling mudah. Biar Bapak Ibu juga nanti di praktik, setelah ini ada beberapa praktik biar bisa mengikuti. Setelah mengikuti mungkin membuat pilihan lain. Oh, misalnya saya sudah menggunakan Google Drive. Bagaimana caranya kalau saya bikin juga pakai OneDrive? Itu pilihan-pilihan. OneDrive itu tulisannya OneDrive. OneDrive itu punyanya Microsoft. Dia mirip dengan Google Drive. Jadi kita bisa bikin formulir online, sama namanya form office ya. Jadi kalau di Google Drive namanya Google Form, G-Form singkatannya. Ini semua fasilitas ini hadir Bapak Ibu. Ini sebenarnya untuk mendampingi kita administrasi sebuah khusus. Jadi yang kita ingin sajikan kepada konsumen kita itu adalah bagaimana fasilitas-fasilitas ini yang kita dapatkan secara low budget dengan biaya yang seminimalisir mungkin, kita bisa membuat konten secara maksimal. Nah, termasuk layanan misalnya dia harus auto-respon. Contohnya apa? Misalnya di beberapa aplikasi yang kelas bisnis tentunya ini sudah sangat lengkap. Kita tidak perlu melatih secara manual, tetapi paling tidak seperti yang saya bilang ke Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus melihat prosesnya. Bahwa dari mana form itu dibuat, dari mana konten itu dibuat. Sehingga kalau menjadi bos atau atasannya paling bisa memerintah, oh itu kalau memerintah ke asisten kita di rumah,
Misalnya itu kan bikinnya begini, sehingga kita mungkin tidak lagi merasa sulit. Paling tidak kalau ada yang ingin membantu kita, kita sudah mengerti. Oh, ini caranya begini, bikinnya di sini, caranya begini. Coba dibuatkan, misalnya. Itu seperti itu yang ingin kita diskusikan. Minta maaf ini teman-teman pimpinan-pimpinan LKP mungkin juga hadir, beberapa teman-teman yang sudah cukup expert, yang yang profesionalnya tinggi, bagus. Ini saya jalan tengah untuk menjelaskan ini ke teman-teman yang baru memulai LKP, karena saya lihat dari sekitar 100 yang mengirim form itu teman-teman ini baru bukan baru sih, sebenarnya sudah lama di industri LKP, tetapi baru bisa menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan hari ini. Itu yang ingin saya gambarkan Bapak Ibu. Nanti kita praktik ya bagaimana caranya membuat sebuah form dan lain sebagainya. Satu lagi, sebelum kita ke sana, ini sajian menu yang kira-kira menjadi pertimbangan kita ketika kita tawarkan ke publik atau ke calon jasa yang nanti bergabung dengan kelas digital kita, kelas maya kita. Yang pertama, betul bahwa materi cetak yang biasanya modul, handout, kemudian apalagi buku-buku praktis yang selama ini kita gunakan sebagai panduan utama dalam kursus, itu bisa saja dihadirkan dalam bentuk cetak buku kertas. Tetapi pertimbangkan juga tentang akses informasi yang saat ini sedang menjadi kebutuhan, yaitu tentang digitalisasi ya. Artinya apa? Bukan cuman untuk menyediakan alternatif dalam bentuk cetak, tetapi bagaimana caranya kita memberikan respon yang cepat terhadap permintaan. Misalnya begini, Bapak Ibu, kalau berkorespondensi, mengirim alamat surat yang resmi, ya tidak perlu lagi kertas untuk sekedar mengirim undangan dan mengundang pertemuan. Kan sudah cukup menggunakan email. Tinggal menjadi kesepakatan bahwa sebenarnya email yang digital itu, surat yang digital itu menjadi formal. Atau bisa jadi kita sudah praktikkan kemarin, misalnya bagaimana memanfaatkan quick response atau QR code, sehingga kalau mengirim sesuatu undangan ya tidak perlu lagi capek-capek menghafal alamat surat, menghafal alamat website. Cukup kita scan aja ya, kita pakai scanning, kemudian bisa langsung mengakses informasinya. Itu yang bentuk-bentuk salah satu lompatan atau perubahan akses informasi yang hari ini ada. Nah, itu menjadi pertimbangan juga di LKP, meskipun sebenarnya saya tidak ngotot juga bahwa Bapak Ibu harus begini, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya penyediaan ini ya, Flip. Flip ini adalah pengembangan dari media handout cetak kertas yang biasanya kita hanya modul, mungkin kita akan siapkan dalam bentuk flip. Flip ini slide ya, atau file PowerPoint, kemudian ada, atau mungkin beberapa teman-teman yang sudah mengembangkan menyiapkan presentasi dengan Prezi, dengan animasi video scribe atau dengan Powtoon yang online, sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya, wah ini guru kita, instruktur kita sudah mulai mengajarnya agak asik, meskipun Flip atau PowerPoint itu kan tidak harus membutuhkan akses internet, tapi penguasaan laptop, penguasaan media digital itu juga menjadi satu kompetensi yang harus disiapkan di LKP Bapak Ibu. Jadi tidak monoton, misalnya PowerPoint yang itu aja. Bolehlah misalnya dikembangkan, ada yang gambar, logo, warna, dikembangkan, dan itu sangat mudah sebenarnya kalau mendapatkannya di internet. Nanti mungkin kita akan coba bagaimana caranya mendapatkan contoh-contoh PowerPoint yang free ya, yang disebarkan gratis di internet. Tinggal kita download dan kita modifikasi, dan tidak membutuhkan asisten lagi. Misalnya harus menghubungi seseorang untuk menyiapkan presentasi seperti ini. Ini salah satu contoh yang saya buatkan ke Bapak Ibu bahwa
untuk menghadirkan presentasi yang seperti ini cukup mudah, apalagi sebagai instruktur. Kadang kan di beberapa LKP kita juga tahu presentasi ya itu aja, dan tidak ada yang berubah tahun demi tahun, ya paling tidak harus ada yang berubah setelah mengikuti kegiatan ini. Satu hal yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana menyiapkan setelah cetak digital, flip atau PowerPoint presentasi, juga menyiapkan video tutorial. Ini sangat penting Bapak Ibu, dan kegiatan kita kan sebenarnya sudah masuk ke industri ini, cuman kita hanya pakai untuk kegiatan yang non teknis, berkomunikasi dengan keluarga, misalnya vlog. Tapi kenapa kita tidak pakai untuk pembelajaran? Toh jangan khawatir, karena materi kita itu tidak akan dicuri oleh orang lain. Kalau itu berupa konten materi yang akan kita berikan kepada peserta, pastikan yang diberikan itu hanya yang umum-umum saja, tidak perlu terlalu detail. Karena misalnya saya juga paham bahwa ada kekhawatiran yang berlebihan dari pemilik-pemilik LKP bahwa misalnya, jangan sampai kalau saya sudah berikan kepada peserta, nanti ini dimodifikasi, dicontek, kemudian dikembangkan. Tidak perlu, karena saat ini sudah bukan cuma kita saja ya, yang bayangkan Bapak Ibu, ide-ide besar ini sebenarnya sudah cukup banyak di Google, jadi kita tidak perlu khawatir. Di internet sebuah ruang terbuka yang kita bisa berinteraksi, apapun kita berkontribusi, video, file, dan sebagainya sudah ada. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan, tinggal bagaimana cara LKP kita mengemasnya. Misalnya kita hanya menggunakan silabus tahapan-tahapannya, detailnya, praktiknya bagaimana ya jangan diberikan. Ya, jadi seperti poin-poin saja. Makanya ini seperti PowerPoint ini. PowerPoint ini kan sebenarnya hanya poin-poin saja. Nah, poin-poin penting ini silahkan disebarkan kemana saja. Tetapi secara detailnya kita harus berinteraksi begitu. Itu gunanya lembaga, kursus, dan pelatihan. Jadi dia melatih sedetail mungkin, kemudian membuat kursus sepraktis mungkin. Nah, kalau 3 bahan ini sudah dimiliki oleh Bapak Ibu, poin 1, 2, 3, satu hal lagi, yaitu kita jangan sungkan-sungkan meminta review, meminta pendapat orang lain. Sebab pendapat itulah yang akan membuat kita selalu akan memperbaiki dan mengupgrade kualitas layanan kita. Sebab Bapak Ibu tahu saja, Bapak Ibu kan sering berinteraksi di sosial media. Ketika mengomentari satu status, pasti ada komentar yang menguatkan, melemahkan, dan lain sebagainya. Disitulah sebenarnya kelas kita itu diuji. Jadi tidak harus misalnya terlalu ketakutan juga berlebihan, nanti dikritik, nanti padahal kalau secara positif diambil, ketika kita meminta review atau pendapat orang lain, itu bisa mengangkat kualitas produk kita, produk layanan jasa begitu. Jadi tidak perlu terlalu takut berlebihan, karena sekali lagi banyak di kita yang tidak memperhatikan aspek evaluasi ini. Misalnya meminta review, meminta masukan, meminta pandangan orang lain, dan itu tidak saja misalnya meminta tulisan pendapat, bisa jadi kita meminta vlog dia ya, vlog itu video blog atau tayangan wawancara dan lain sebagainya. Itu boleh seperti itu. Dan itu saya genjot ke Bapak Ibu supaya makin semangat lagi bikin konten-konten yang kira-kira menghadirkan layanan produktif di lembaga kursus dan pelatihan Bapak Ibu. Kenapa? Misalnya kursus bengkel sepeda motor, atau misalnya yang driver ya, yang supir, kursus mengemudi misalnya. Di situ tidak harus menampilkan misalnya bagaimana cara mengemudi saja, tetapi misalnya tips-tips cara mengemudi yang aman, misalnya begitu. Atau kecepatan yang standar dalam mengemudi misalnya. Dan itu bukan materi sebenarnya, tapi materi yang mendukung nanti kursus itu berjalan. Tetapi karena ini butuh juga ekspansi dari LKP Bapak Ibu supaya tampil keluar, maka dibutuhkan video, dibutuhkan presentasi, dibutuhkan flyer, dan lain sebagainya. Itu yang ingin menjadi tekanan dalam diskusi kita sore ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, logo 4 ini
pasti Bapak Ibu kenal. Jangan lupa selalu melibatkan industri 4 ini. Ini industri 4.0. Jadi paling tidak bagaimana bisa berinteraksi di Facebook, di Twitter, di Instagram, apalagi berinteraksi di layanan sosial media. Jadi tidak perlu ketakutan, karena jangan kira misalnya kita meniru atau ditiru oleh, malah kalau misalnya kita lebih eksklusif, kita merasa benar sendiri, itu menjadi bahaya. Kenapa? Karena akan muncul hate speech, pembicaraan negatif di luar, bahwa kita tidak menerima kritik, tidak menerima masukan. Dan masukan yang paling banyak itu apa? Misalnya kita di YouTube unggah video pembelajaran, sampai di sana kan banyak masukan. Misalnya, Mas, ini kurang ini, Pak, ini kurang ininya, kurang ini. Disitulah kita terus memperbaiki kualitas layanan. Itu yang saya maksud. Facebook jangan dianggap sebagai ruang komunikasi bersosial saja, tetapi di situ kita bisa manfaatkan. Tentu teman-teman yang sudah berinteraksi di Facebook, ya status Anda dalam Facebook itu bisa menentukan status profesi Anda. Jadi itu juga dijaga ya. Ada beberapa tata pengelolaan Facebook sebenarnya bukan saja mewakili produk, tapi bagaimana caranya interaksi kita di Facebook, menulis status, menulis sebuah kekecewaan, itu tidak perlu terlalu berlebihan, karena orang akan melihat sebagai calon-calon orang yang akan masuk ke kita, melihat, oh, kenapa bos LKP ini nulis begini, wah ini bisa jadi LKP-nya sedang diancam kebangkrutan misalnya. Misalnya begitu. Atau misalnya ada apa dengan LKP ini, kenapa bosnya sudah mulai menulis status yang tidak bagus. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Sehingga jadikan Facebook, sosial media, Twitter, Instagram, dan YouTube ini, meskipun ada banyak ya media-media yang lain, termasuk kelas digital kita yang saya bilang kemarin tentang WA dan Telegram, itu menjadi pertimbangan juga bahwa kita harus berinteraksi di empat ikon ini, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Ya. Meskipun sebenarnya ada sisi kelemahan, kekurangannya, nanti kita bincangkan dan kita diskusikan bersama. Satu flyer lagi, ini bagaimana kita maju setahap menyiapkan sebuah perangkatnya. Kemarin sudah penyiap kurikulum dan Bapak sudah mendownload, membaca-baca kurikulum akan satu Bapak Ibu, kompetensi yang ditulis secara teoritis di kurikulum itu bisa saja kita kembangkan sesuai dengan kekinian begitu. Tidak harus seperti itu begitu. Tidak harus seperti apa yang tertulis dalam textbook itu. Nah, makanya butuh inovasi lain. Inovasi lain ini yang mampu merubahnya adalah menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan kompetensi yang tersedia. Nah, sumber belajar sudah kita bincangkan bahwa tidak hanya cetak digital, tidak hanya flip atau presentasi, tidak hanya video. Tetapi harus melihat dari mana latar belakang orang ini. Jasa lembaga kursus dan pelatihan ini di daerah mana. Bisa jadi daerah tempat kita ini jauh dari potensi pariwisata, lalu kita memaksakan diri untuk membuka pelatihan misalnya termasuk karakteristik orang yang mana latar belakangnya. Sehingga mungkin kita tidak akan dalam tanda petik ya marah-marah ngotot, ini kenapa tidak ada yang bergabung ke kita, karena kita tidak menganalisis, kita tidak mempelajari karakter orang yang datang. Dia ini sebenarnya kebutuhannya di perbengkelan, kenapa kita paksakan dia datang maju ke perhotelan? Tentu akan berbeda. Dia datang dengan fisik yang sudah siap kerja keras, kita harus
dilatih dia dengan profesi yang kemayu, yang harus santai, yang santun. Ini yang perspektifnya menjadi pertimbangan kepada teman-teman mungkin di pimpinan LKP sudah sangat paham ini, tetapi akan menjadi sentilan juga dalam pertemuan ini bahwa oh iya ya, kenapa kita tidak beralih ke industri yang hari ini up to date, begitu? Kenapa kita bertahan dengan itu? Itu karakteristik. Kenapa hari ini kurang diminati misalnya? Oh, karena LKP kita misalnya belum memfasilitasi orang-orang ini dengan daya tarik sendiri. Misalnya coba kita libatkan pemanfaatan gadget dalam kursus, materi-materi kita up to date misalnya. Mungkin itu sangat diminati. Karena era milenium sekarang ini banyak orang memanfaatkan smartphone, gadget, teknologi untuk mengakses berbagai macam informasi. Begitu. Tapi kalau kita tetap yang begitu-begitu saja, ya sesuatu yang dipaksakan tentunya. Ini menjadi pertimbangan ya. Dan bagaimana kita melayani semua ini dengan menentukan bahan apa yang akan kita pakai untuk mengelola mereka dalam sebuah kelas digital. Tentu ini harus di luar dikemas dalam sebuah produk yang pakem gitu. Misalnya, oke, kita akan buka kelas digital, versi kelas digital. Kalau kelas digital, kemasannya bagaimana? Dari input mengambil peserta, menerima peserta, kemudian kita kelola dalam kelas, kemudian outputnya nanti itu sebuah kemasan ya, kemasan produk, kemasan pelatihan yang terstruktur begitu. Nah, ini menjadi pertimbangan. Kadang saya juga paham karena tidak seperti yang saya bincangkan secara teoritis ini, kondisi di lapangan sangat berbeda. Nah, kadang kita langsung saja karena ini gontok-gontokan persaingan LKP sangat berdekatan, meskipun kita tidak di bidang itu, kita memaksakan untuk mengambil bidang itu. Itu yang kerap kali terjadi. Nanti kita diskusikan sebenarnya kita nanti mau mengarahkannya kemana teman-teman yang pencari jasa pelatihan. Oke, ini sejumlah analisis teori akademik ya Bapak Ibu, untuk membuat sebuah rancangan kurikulum atau materi bahan ajar. Secara mandiri dia harus berangkat dari sebuah analisis akademik ya, analisis akademik, kemudian perancangan yang matang, kemudian bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada, dan tidak lupa harus terus mengevaluasi dan merevisi. Teman-teman yang berada di posisi puncak pimpinan harusnya terus memvisitasi para pengajarnya, para instrukturnya untuk memantau, mengevaluasi mereka secara manajemen ya. Nanti terakhir kita bahas bagaimana cara mereka dianalisis, dipantau cara kerjanya. Jangan-jangan bukan pesertanya yang tidak paham, tapi misalnya gurunya ngajar salah. Ini tidak ada analisis evaluasi internal seperti itu. Dan nanti di akhir nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara mengidentifikasi lewat beberapa kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Oke, ini saya pikir tidak banyak yang ingin saya sajikan, tetapi secara teoretik akademik, perancangan-perancangan ini sebenarnya sudah menjadi hal yang pakem ya di LKP masing-masing, karena saya yakin sebelum Bapak Ibu merekrut jasa pelatihan, Bapak Ibu sudah punya agenda khusus, schedule yang matang, tanggal berapa direkrut, kemudian harus dibuat silabus di tahapan keberapa, bagaimana cara mengembangkannya, dan lain sebagainya. Ini prosedur protap ya, prosedur tetap yang kira-kira harus dilalui dalam mengembangkan bahan ajar. Meskipun dalam tahap pengembangan ini butuh juga didampingi oleh para ahli ya. Jadi misalnya bagaimana cara mengembangkan media yang bagus, bagaimana cara membuat presentasi yang bagus, itu butuh pendampingan khusus dari mereka yang expert, yang mahir. Itu yang ingin saya sajikan. Dan ada beberapa presentasi di terakhir, sampai nanti sini saya sampaikan dulu bahwa kami ingin membuat saran ke Bapak Ibu, membuat sebuah konten yang bagus itu
dan branding, memang branding Bapak Ibu sudah cukup bagus ya, tetapi ada beberapa teori akademik yang mengukur sejauh mana branding dan materi bahan ajar itu berkaitan dengan ini. Ada teori praktis, sebuah namanya kerucut pengalaman yang nanti menawarkan ke Bapak Ibu bahwa bisa mengukur sendiri, oh kenapa kita tidak ada di proses ini misalnya. Ini saya gambarkan sedikit teori ini. Dia menggambarkan bahwa kalau Bapak Ibu hanya menyampaikan teori seperti tatap muka seperti ini, kemudian hanya mendengarkan, kemudian tidak melihat apa-apa, seperti kita belajar dengan radio ya hari ini yang dikembangkan di Kemdikbud itu, radio boleh, TVRI boleh melibatkan. Mungkin pemahaman para peserta didik kita itu hanya 10-20%. Nah, kenapa saya harus sajikan misalnya dengan misalnya tambahi flip presentasi, lihat diagram gambar, kemudian tambahkan video film, ajak lihat demonstrasi video demonstrasi lewat tutorial, kemudian kolaborasikan dengan teori-teori praktis, kemudian bagaimana cara kita berdiskusi dalam forum. Ini kebutuhannya kenapa sampai orang bisa bisa mahir sampai tingkat 70%, karena ini dia melihat, kemudian dia mengalami langsung, kemudian ada diskusi, minimal kalau proses ini dilalui 70% lah. Mereka paham ini. Jadi kalau misalnya kita menutup diri, tidak hanya memfokuskan misalnya lewat hanya mengukur mereka hanya lewat soal tes saja, itu tidak mungkin. Sementara kita tuntutannya harus praktik misalnya. Itu tidak mungkin terjadi, karena yang kita unggulkan kan misalnya materi-materi praktik. Sementara teori itu sebenarnya hanya 10-20% saja yang bisa mengikat ilmu mereka. Nah, sementara misalnya pelibatan modul yang handout yang warna ya, bukan monoton ya, karena kalau sistem dulu kan harus hanya tulisan teks saja, kita mengikuti tahapan-tahapannya. Tapi hari ini kan banyak cara yang kita bisa lakukan, termasuk melibatkan tutorial video. Makanya video itulah yang saya semangati terus-menerus Bapak Ibu untuk terus memproduksi, membuat. YouTube itu adalah sebenarnya sarana saja, sarana untuk membuat video kita aman di sana dan bisa dibagikan kapan saja, dan semua orang bisa mengakses, begitu. Sehingga kita tidak perlu repot-repot membawa seperti dulu, harus bawa di CD, di flash disk, dan lain sebagainya. Itu media saja. Sehingga apa yang nanti menjadi bahan jasa kita yang dijual, itu bisa lebih mudah diakses. Itu yang ingin saya sampaikan, Mas Solis. Mudah-mudahan nanti kita diskusi dulu. Saya butuh respon dari teman-teman. Mudah-mudahan sudah sampai di mana ini kita mengecek ya, sebelum ada beberapa slide presentasi akhir yang nanti mungkin saya sampaikan juga. Oke. Seperti itu, Mas Solis. Oke, Pak Ode. Bapak dan Ibu, boleh silahkan untuk raise hand atau klik raise hand-nya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan ke Pak Ode. Cuman Pak Ode, ada beberapa teman tadi yang menyampaikan bahwasanya kita di lembaganya sudah melaksanakan pakai QR code, sudah ini. Tapi kan intinya kan bukan menguji kemampuan di situ ya Pak Ode, tapi ya, mengemas menjadi sebuah tata kelola gitu ya Pak Ode ya. Ya. Gitu ya. Boleh Pak, nanti coba kita diskusi nanti. Oke, yang pertama dari Ibu Made Ernita. Silahkan Ibu. Selamat sore Pak Ode. Ya, silakan langsung aja. Semoga tidak bosan setiap hari saya bertanya. Saya tertarik dengan kurva yang tadi itu. Apa sih? Tar, saya foto sih tadi apa ya? Pengalaman belajar itu. Iya, punyanya Edgar Dale, ya. Silakan. Ya, betul. Karena kan dari kerucut pengalaman tuh memang kalau dari sisi membaca, apalagi kalau anak-anak kita kan kurang sekali ya. Itu minat bacanya. Nah,
itu dari pengalaman belajar itu kan justru memang 90% orang itu akan lebih mengingat itu kalau dia dengan mengerjakan langsung kan gitu. Lakukan simulasi, peran, dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan yang sekarang ini, Pak. Sekarang kan lagi online ini, Pak. Zamannya online gitu kan. Itu kira-kira gimana itu, Pak? Karena kan memang, apalagi kalau saya kebetulan lembaga saya kan bidangnya kan teknik ya, Pak ya. Jadi kadang dari yang sekarang pelatihan yang kami lakukan yang offline pun kalau dia tidak megang, dia tidak bongkar langsung, ya sulit dia untuk mengingat gitu. Itu Pak, itu aja sih. Makasih. Ya. Oke Pak Odi, silakan. Oke, terima kasih. Satu dulu Pak ya. Oke, satu dulu. Saya coba menjawab Bu Made. Minta izin Ibu di bidang apa? Boleh dipublikasi? Saya di bidang engineering, Pak. Engineering-nya, mesin ya? Iya betul. Jadi saya ada engineering mekanik AC, kemudian sepeda motor, mobil. Oke. Khusus teknik, Pak. Oke, terima kasih Bu. Biar saya dapat gambarannya. Kalau yang seperti kita lakukan ini adalah bagaimana caranya menjalankan prosesnya, proses pembelajarnya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan ceramah tatap muka begini, tetapi memang membutuhkan interaksi ini. Dalam kerucut pengalaman tadi, ini akan sangat berguna. Pertama interaksi, kemudian diskusi, kemudian teori, itu boleh. Tetap ini mendukung kegiatan yang seperti ini. Tetapi kalau hal-hal yang terlalu teknis, biasanya kita harus menyiapkan tutorialnya, atau video pembelajarannya, atau materi digitalnya. Saya bukan basic keilmuan yang mekanik Bu ya. Tapi kalau misalnya membongkar TV, membongkar AC, hanya melihat modul, level saya, memang tidak semua orang ya. Kita masih bisa kok itu, masih bisa. Kecuali misalnya mesin yang besar, butuh peralatan teknik yang besar. Tapi kalau yang praktis ringan, mungkin kita hanya bisa menonton beberapa tutorial, itu bisa dengan perangkat yang sederhana, kita masih bisa mengikuti. Kalau di praktik yang seperti itu dibutuhkan, mungkin harus ketika praktiknya harus ada pengawasan. Tentu itu harus membutuhkan beberapa perangkat tambahan ya, misalnya akses internet, kemudian video conference atau CCTV dan lain sebagainya. Kan ada juga CCTV yang bisa dikontrol jarak jauh. Tetapi tentu itu tidak menjawab keberhasilan dari praktik yang dilakukan. Tetapi minimal, ini kita cerita minimal, apa yang kita bisa lakukan saja. Jadi penyediaan sumber belajar itu yang sangat mendukung. Meskipun tadi di grafik tadi, grafik kerucut tadi, tidak menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dia bisa kuasai. Bahwa praktikum, Pak Odi coba hilang. Iya, Pak Odi. Ya. Mikrofonnya coba secara manual Pak Odi diklik Pak Odi. Oh ya. Ya, Ya putus ya dari tadi. Ya, ada yang tiba-tiba mohon diulang Pak Odi. Oke, iya saya tidak perhatikan. Oke, jadi begini Bu Made, pengalaman saya misalnya, saya bukan latar belakang teknik. Saya bukan latar belakang engineering misalnya. Tapi kalau dengan melihat tutorial yang sumber ajar secara visual, secara secara video tutorial tahapan-tahapannya, mungkin sekelas teknik itu orang biasa bisa mengikutinya. Orang biasa ya, bukan saya. Misalnya bagaimana membongkar kipas angin, bagaimana membongkar AC, masih bisa mungkin. Tetapi kalau engineering yang alat berat, itu sudah tidak bisa di-handle dengan cara visual seperti ini. Itu
peran media, peran tools yang seperti ini cukup mendukung, tetapi betul tidak seluruhnya menjamin kesuksesan dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh, sekali lagi, tidak mendukung 100% suksesnya pembelajaran itu. Tetapi kalau mendukung, iya. Kalau mensupport, iya. Jadi memang jadi masalah kalau misalnya kita hanya belajar jarak jauh, kecuali benar-benar orang-orang yang sangat concern terhadap praktik yang dilakukan. Karena hari ini siapapun bisa meniru ya dengan hanya melihat panduan dari YouTube, kemudian dia menyiapkan alat bahannya, mencobanya berulang-ulang, tetapi itu hanya mentransfer informasi. YouTube itu kan hanya mentransfer informasi. Hanya tidak ada pengembangan karakternya, tidak ada pengembangan sikapnya. Dia hanya kalau ngajari bikin bom ya mungkin dia bikin saja mahir bikin bom, tapi karakternya apakah itu dibutuhkan membuat bom itu? Itu yang maka harus dibutuhkan sebuah interaksi yang seperti ini. Disitulah peran guru, peran instruktur itu maksimal di situ. Ya, kita kan tidak hanya mentransfer informasi untuk sesuatu yang harus dikerjakan by design ya, by tahap demi tahap selesai. Tapi etika, kemudian morality itu menjadi sebuah pertimbangan yang tidak bisa ditransfer oleh teknologi. Nah, disitulah yang peran kita kenapa harus tetap ada dan terus berinteraksi. Itu bukan kira-kira jawab saya. Nanti mungkin kalau ada yang ini lagi kita diskusi kapan selanjutnya, Bu Made. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Warno. Pak Warno, oke di sini. Silakan Pak Warno. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan pada kami semua. Ini Pak Ade, Ode tadi sudah menerangkan mengenai media sos, itu ada Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Nah, kami harus butuh itu. Cara apa? Cara mempromosikan lembaga-lembaga kami ke media sos itu. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana caranya yang praktis untuk mempromosikan atau men-share ke 4 media tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara seperti apa nanti dari idenya Pak Budi seperti apa supaya kami bisa memberikan promosi ke media tersebut. Dan yang kami promosikan itu bagaimana caranya supaya mereka harus tingkat pertama dia linknya gitu, tampilnya tingkat pertama, tampilnya yang kita share itu pada saat contoh di YouTube, itu YouTube pada ring pertama. Nah itu ada caranya nggak supaya kita bisa promosi tersebut agar yang kita share itu langsung ke ring pertama. Itu yang ya, ini siapa nih? Itu Pak Ode. Yang kedua, untuk tugas hari ini belum disampaikan ya. Terima kasih Pak Ode. Iya, minta izin saya terputus ini tadi barusan. Oh iya. Sudah bisa Kang ya? Saya. Halo? Ya, dengar halo. Ya, dengar. Suaranya aja, tapi gambarnya sudah belum. Pak, sudah normal. Sudah ya. Iya. Tadi minta maaf ini tadi terputus. Kalau saya jawab dulu ya, bisa Pak ya? Ya, silakan. Halo? Ya, silakan Pak Ode. Kang Warno, Mas, ya Pak. Biasakan kalau, halo? Ya, lanjut Pak Ode. Halo? Iya, kedengeran Pak Ode. Oke. Saya ada beberapa komunitas yang sebenarnya kami tidak berjalan sendiri ya, misalnya bagaimana caranya. Halo? Ya, lanjut Pak Ode. Halo? Ya, lanjut Pak Ode. Kita sudah terima. Suaranya sudah bagus. Terima ya. Oke.
Pak Warno, saya sudah lihat beberapa profil yang Bapak jalankan itu. Semaksimal mungkin sebenarnya Bapak harus masuk ke 4 pasar itu, Pak. Ya, caranya pertama, Bapak buat di basic media sosial. Jadi di satu komunitas Bapak ada misalnya komunitas penghobi, kemudian yang satu komunitas itu latar belakangnya sama. Latar belakangnya sama dari mana? Dari kursus komputer atau penyedia jasa apa? Itu Bapak harus masuk ke komunitas-komunitas itu dengan kalau bagi saya yang saya jalan dulu juga harus masuk ke itu. Hari ini kalau kita terus mempromosikan, Facebook itu kan curiga loh, Pak. Kalau kita terus memposting hal yang sama, dan dia kadang membanet dengan cepat. Jadi makanya harus ada varian promo yang ditampilkan. Ya kalau tampilan seperti Bapak ini sudah gagah ganteng ini ya, Bapak sendiri yang harus menyebar videonya, bagaimana meyakinkan orang. Karena bisnis jasa itu bagi saya adalah menjual karakter, Pak. Menjual karakter, menjual apa yang telah berhasil kita lakukan. Jadi paling tidak profil pertama siapkan. Bapak tahu kan profil video lah. Kalau bukan profil player ya profil video. Bagaimana yang output dihasilkan oleh profil Bapak itu ya ditayangkan, Pak. Yang paling mudah itu di sosial media, Facebook, Twitter. Kalau Instagram mungkin tentang foto-foto tampilannya agak bagusnya, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dihasilkan. Sangat menjadi penentu, Pak. Memang mungkin sekarang harus butuh asisten atau mungkin sekarang baru memulai sendiri, tapi paling tidak itu menjadi motivasi, Pak, bagi kru-kru yang ada di dalam itu. Coba buatkan seperti ini, saya aja bisa, masa kamu nggak bisa, misalnya gitu. Dengan begitu kan memotivasi internal bagaimana cara menguasai sosial media. Gitu. Tips trik, Pak. Jadi kalau memulai dari mana ya, memulai dari akun Bapak sendiri. Kalau akun Bapak sendiri sudah menjual suatu ide yang luar, ya itu akan ditangkap positif. Yang lain bisa mengikutinya, tapi kalau hanya cahan misalnya, wah, apalagi enggak kelem lagi loh dalam rekaman Zoom ya. Itu ya, jadi harus membangun stigma positif dulu. Dia interaksi bisa. Di samping itu butuh reviewer, Pak, reviewer. Butuh pengakuan publik oleh pihak lain. Makanya di komentar-komentar saya itu, Pak, wah mantap, sukses, ini bagus, luar biasa. Itu untuk mengangkat kolaborasi kita, begitu. Supaya citra positifnya, oh orang lain saja mengakui, kenapa yang lain tidak, begitu. Itu maksudnya. Butuh pengakuan publik, butuh reviewer dari orang juga itu. Makanya kalau misalnya kalau ini kasih kesempatan akademi gradasi misalnya membuat sebuah resume gitu, wah ini LKP Bapak bagus nih. Itu berarti dapat bintang 5 itu, Pak. Iya, itu, Pak. Maksudnya ring yang diterima seperti contoh YouTube. Kita share ke YouTube agar materi saya yang kita share itu ke ring ke atas gitu loh, Pak. Ring atas itu ada cara tersendiri atau tidak gitu. Ring itu apa, Pak? Ring maksudnya ranking mungkin. Ranking top rank mungkin. Tampilan YouTube yang paling atas. Top rank ya, rankingnya ya. Gitu loh, Pak, maksudnya. Itu caranya gimana? Apakah ada cara tersendiri atau gimana? Ya, kalau di materi YouTube itu masuknya, Pak. Ya pokoknya materi YouTube itu harus bisa saya pernah tidak dilatih sama YouTube. Ada di YouTube itu namanya ada akademi YouTube juga sendiri. Coba ikut itu. Bagaimana cara membuat branding, bagaimana cara membuat logo, kemudian dan tidak berhenti memproduksi YouTube itu tiap hari. Anjurannya itu tiap hari, Pak. Anjurannya tiap hari. Kalau kita bikin 1 tahun 1 kali, ya tidak akan dilirik, Pak. Followernya tidak banyak dan fungsinya kalau membuat 2 kali. Iya. Oke. Berarti udah ya Pak Warno ya. Oke.
Udah Pak, udah ya. Tugas Lanjut. gimana? Tugas ada, Pak? Nanti Pak Warno. Ada. Tenang aja Pak. Banyak Pak. Nanti. Oke, lanjut ke Oke, terima pertanyaan kasih, berikutnya Pak ya, Pak Ode ya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Boy, Star Coast Tanjung Balai. Silakan Pak Boy. Halo. Halo Pak Boy. Pak Boy. Halo Pak Boy. Ya, halo Ya. Bang. Oh, silakan. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini online shop ini. Ini sebenarnya pertanyaan semalam Pak Ode yang nggak sempat ditanyakan. Iya. Bolehkah? Boleh, hari boleh. ini. Pertanyaannya Silakan, mengenai Google Form. Iya. Google Form itu kan membuatnya kan kita buat seperti pertanyaan yang diharapkan calon peserta didik yang nanti mengisinya. Kemudian linknya itu kita jadikan ke QR code ya. Dan kemarin Bapak juga menjelaskan bahwa QR code itu hanya temporary, paling lama sekitar 1 bulan gitu. Nah, bagaimana dengan kalau kita masa penerimaan siswa baru itu lebih dari 1 bulan, misalnya 2 bulan? Kan setelah berjalan 1 bulan, otomatis QR code-nya tak bisa digunakan lagi. Kemudian apakah harus kita ulang dari awal, kita buat Google Form-nya kembali, kita link kopinya, atau Google Form-nya tetap yang sama, tinggal link-nya kita ubah, muncul QR code yang baru gitu. Pertama itu satu. Iya. Yang kedua, masih berhubungan dengan Google Form. Dari cara pengerjaannya kan saya lihat kira-kira bisa nggak dari Google Form itu juga kita buat seperti kuis yang nantinya kita kasihkan ke murid agar ngisi secara online gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak Ode. Oke, terima kasih Pak Yusuf ya. Pak Boy. Pak Boy. Ya. Oke, Pak Boy, pertanyaan yang bagus ini. Bapak guru atau guru di sekolah ya? LKP, Pak. LKP. LKP, Pak. LKP. Oke, begini Pak Boy. Itu kalau yang saya ajukan, yang saya sajikan semalam itu sebuah portal bisnis QR code, Pak. Jadi mereka itu berbisnis, Pak. Berbisnis untuk memodifikasi quick response code itu. Jadi makanya saya bilang dari awal saja kalau itu dia temporer, dia tidak selamanya. Kenapa? Karena dia kalau misalnya mau selamanya harus berbayar. Kenapa? Kan ada alternatif yang lain. Ada banyak. Nanti saya jelaskan. Kenapa saya ajukan itu? Karena akan melihat prospek bisnis Bapak Ibu. QR code itu kan selama ini kita tahu hitam ya. Nah, tapi yang tadi malam itu bisa dimodifikasi, ada merah, biru, dipakai corak warna, branding logo, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipraktikkan kalau membuat QR code sendiri, Pak. Nah, nanti saya kirimkan gimana caranya bikin QR code, itu patent maker dan selamanya. Hanya menggunakan Excel, Pak, sebenarnya. Hanya form Excel aja. Tetapi tidak bisa diapa-apain, karena itu hanya mengambil sebuah bahasa kodenya dari Google Art, kemudian dibawa ke form Excel, hanya dimasukkan dan sudah jadi. Tetapi ya itu hanya hitam begitu aja. Dan itu bisa dipakai selamanya, betul. Bisa dipakai selamanya. Tetapi tidak bisa dimodifikasi, makanya yang tadi malam itu saya sajikan untuk bisa dimodifikasi. Itu. Kalau misalnya mau dibuat paten, ya ada caranya. Nanti saya kirim videonya, Pak. Ada. Bisa dipakai selamanya. Terus yang kedua tentang bagaimana quiz itu bisa dipakai untuk ujian ya. Ujian sekolah lah. Itu kalau di Google Form itu nanti kita praktikkan mungkin di sini nanti di bagian kanannya selain ada form itu ada berpeluang kita menulis untuk quiz soal-soal. Jadi kita tulis soal, kemudian ada option A, B, C, D. Bukan A, B, C, D ya, option pilihan. Misalnya, pilihlah jawaban di bawah ini yang benar, yang mana misalnya. Misalnya soalnya seperti itu. Itu ada pilihan. Tetapi, Google Form ini hanyalah sebuah form, Pak. Hanyalah sebuah formulir. Yang jelas untuk melihat, memeriksanya, nanti kita butuh masuk dan memeriksa seperti ulangan lagi. Jadi, kita masuknya itu 2 kali. Pertama kita mengerjakan soal, yang kedua kita masuk untuk memeriksa jawaban. Kan sangat tidak efektif, Pak.
Jadi kita misalnya jawaban satu kita lihat lagi, oh ini A berarti A. Yang kedua B, kita periksa lagi begitu. Di akhir besok, di pertemuan sesi keempat, saya ada alternatif tools yang lain, Pak. Yang kita bisa hanya duduk diam, mereka kerjakan, dan kita sudah tahu itu sudah hasil akhir. Dan bisa kita periksa, Pak. Periksanya siapa yang dapat juara 1, juara 2, bahkan kita bisa menganalisis butir soal yang kita pakai itu sangat efektif atau tidak. Kalau teman-teman di sekolah yang bergerak di pendidikan, itu namanya analisis butir soal. Jadi kita mampu menganalisis apakah soal ini sulitkah atau tidak bisa diterima atau tidak ada jawabannya. Kan bisa jadi di beberapa soal itu kita mengerjain siswa, Pak. Bukan kita membantu mereka untuk pinter. Kan kadang kita kasih soal yang terlalu sulit, akhirnya apa? Mereka memang tidak ada jawabannya begitu. Dan bisa jadi evaluasinya, jangan-jangan bukan mereka tidak bisa jawab, tapi pembuat soalnya salah. Banyak terjadi kasus yang seperti itu. Dan itu kita tahu dari mana. Nanti ada tools yang saya kenalkan besok, supaya kita bisa bergerak sama-sama. Kita bahkan membuat tools itu untuk survei-survei, polling-polling kecil. Kita bisa meminta pendapat dari orang, setujukah Anda dengan produk yang kami tawarkan, misalnya, atau selama ini Anda mengikuti kursus kami puas tidak? Kan tidak pernah ditanyakan seperti itu. Atau misalnya bagaimana layanan di tempat kami, pengajar-pengajar di sini bagaimana? Nah itu yang kadang kita tidak pernah mengevaluasi diri. Seperti apa layanan kita gitu. Kita hanya bilang, wah kita yang paling keren, top, oke lah, karena pimpinan kita juga berkuasa, bagus. Yang anak buahnya juga, iya, bagus dong, bagus. Padahal itu karena ketakutan sama atasan begitu. Bisa jadi, sementara publik di luar itu tidak senang. Dari mana itu kita mendapat masukannya? Dari survei-survei kecil itu. Bapak Ibu kalau tentu datang ke hotel kan biasanya ada survei-survei kecil yang ditinggalkan di meja ya. Misalnya bagaimana layanan kami. Nah, kenapa di LKP tidak seperti itu? Nanti saya tunjukkan Pak caranya, insya Allah besok. Kira-kira begitu Pak. Ada Pak nanti barcode yang paling ini nanti saya kirim. Oke, Pak ya. Ya. Oke, Pak Ode, kita lanjut yang di chat ya Pak Ode. Ini ada Ibu Warni dari saya juga buka chat. Dari Widya Loka nih, dari Bukit Tinggi. Silakan Bu Warni mau menyampaikan sendiri atau dibacakan ini Bu Warni? Silakan Bu Warni. Halo, Assalamualaikum Pak Ode. Waalaikumsalam Ibu Warni ya. Iya, ini saya mau bertanya ini Pak Ode mengenai konten-konten yang kita tampilkan di video tutorial atau di materi digital kita itu. Nah, biasanya kan kita membuatkan dalam tampilan YouTube atau materi yang kita sajikan di video. Nah, itu apakah ada jaminannya kalau video tutorial kita ini tidak dipergunakan oleh orang lain untuk artinya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian cara menampilkan materi itu kan masing-masing kita mempunyai metode ajar yang berbeda ya. Nah, artinya kalau metode ajarnya berbeda, walaupun step-step pembelajarannya itu sama, nah itu kan ada kelebihan masing-masing gitu. Iya, betul. Nah, gimana nanti itu Pak Ode? Iya, terima kasih silakan, Pak Ode. Ya, saya dulukan teorinya aja Bu. Saya udah lihat tutorial dari Ibu yang sudah masuk ke YouTube. Saya tadi lihat ada yang dikirim tadi di di laman form jawabannya. Jadi begini Bu, saya cerita kenapa harus syarat apa sehingga video tutorial kita itu berlaku hal yang standar. Iya. Di tingkat pendidikan, jika ingin kita publish ke luar, itu harus butuh validasi ahli Bu sebenarnya. Validasi ahli ini yang menentukan bahwa ini di teorinya. Validasi ahli itu menentukan bahwa ini kontennya ini suaranya tidak bagus. Harus ada orangnya, harus ada karakternya. Jangankan karakternya, latar belakang itu mempengaruhi visualisasi kita. Latar belakang misalnya seperti saya ini,
Ini mempengaruhi visualisasi orang yang bercakap-cakap. Konten suara, konten penataan, pengambilan gambar. Nah, itu semuanya diatur sebenarnya. Itu terlalu teoretik, saya bilang Bapak Ibu. Tetapi kita maksimalkan saja sesuai dengan apa yang kita punya. Satu lagi, Ibu tidak perlu khawatir seperti teman-teman lain bahwa karya kita akan dicontek oleh orang lain. Sebab kalau YouTube sendiri itu sudah sangat punya teknologi tinggi untuk memfilter kalau tayangannya itu tidak bisa dicontek. Oke, paham Bu ya. Jadi jangankan tayangan kita, tayangkan RCTI, TVRI itu boleh dimodifikasi. Tapi kalau benar-benar mirip, itu akan dapat peringatan dari YouTube bahwa ini sudah dimiliki oleh orang lain dan ada ancamannya di situ bahwa akan dihapus atau kalau teman-teman yang di sini, saya lihat beberapa di sini ada juga YouTuber ya di peserta kita kali ini. Bagaimana kemarin sebuah akun yang namanya besar di YouTube hilang ya, pasti sudah tahu tuh. Saya bilang ya calon sarjana itu hilang Bu di YouTube. Kenapa? Karena dia mengambil konten orang lain, padahal namanya besar. Itu jadi kalau dia ada yang coba-coba mengambil konten kita, jangan khawatir Bu, itu akan di-ban sama YouTube. Kecuali dia punya kreativitas tersendiri ya. Jadi jangan khawatir kita di-copy orang, kita berbuat saja. Tetapi tentu ya tips triknya. Kalau kita khawatir materi yang sedetil itu di-copy oleh orang lain, ketika kita mempublikasi, itu hanya berupa gambaran-gambaran umum saja, tidak perlu detail. Karena yang detail itu dapatnya di mana? Ya di praktik. Begitu. Misalnya membuat penasaran orang. Bapak Ibu hadir di tempat kami akan mendapat pelatihan A, B, C, D. Bagaimana cara untuk detailnya? Ya hadirlah di tempat kami. Tapi publikasinya sudah. Tapi kita sudah bikin video kan? Nah disitulah branding kita itu akan banyak dikenal oleh publik. Tapi jangan berhenti tidak tayang sama sekali. Harus tayang. Apalagi misalnya ada karakter pimpinannya, karakter orang-orang yang bekerja di dalamnya, nyaman dan tidaknya, ramah dan tidaknya, itu kan harus dipublish. Bukan cuma konten materinya, tapi faktor-faktor yang mendukung itu bisa berpengaruh Bu terhadap industri jasa yang kita tawarkan ke orang. Jadi bukan hanya materi konten. Makanya itulah saya bilang ke teman-teman LKP di sini, kenapa takut untuk mempublish? Harusnya terus semangat mempublish karena disitulah kalau ikut pelatihan yang digradasi tentang iklan, ikon, peran ikon, branding, itu sangat dibutuhkan untuk membangun citra positif. Kira-kira seperti itu, Bu. Maaf saya cerewet. Oke, terima kasih. Sudah ya Bu Warni. Sedikit lagi Pak. Gimana Bu Warni? Ya, gini Pak, kalau kita khawatir dicatut oleh orang lain, itu memang mungkin ada sanksinya dari YouTube ya. Tapi terkadang ini manusia kan mengambilnya itu bukan semuanya, maksudnya kita mengambilnya dimodifikasi gitu loh. Nah, sementara LKP kita kan punya kelebihan masing-masing. Nah, sedangkan untuk materi itu biasanya dari Kemendikbud kan sudah ada SKL, sudah ada silabusnya. Nah, itu standarnya sama gitu. Iya. Makanya itu yang kalau materi tadi malam itu kemarin Bapak Ibu lihat saya tuh kontennya harus unik. Pokoknya usahakan meskipun kita kembar siam dengan LKP lain, ada hal-hal yang unik di situ yang tidak akan ada di tempat lain, Bu. Bikin hal yang unik. Iya, katakan begini. Kekhasan tersendiri ya, Pak ya? Iya, kekhasan sendiri. Itu bisa jadi dari tokoh-tokoh di dalamnya, pimpinan di dalamnya, membangun jaringan bagaimana. Ya itu yang saya pikir tidak akan sama. Meskipun kembar siam pun kan pasti tidak sama, Bu. Ada kembar yang identik pun tidak sama. Dan rezeki itu kan sudah ada yang ngatur, Bu. Biasanya begitu. Jadi tidak perlu khawatir. Karena kalau kita khawatir mengcopy, di YouTube itu, Bu, ribuan, Bu. Semua orang bisa mengcopy di YouTube. Kenapa kita tidak turun saja? Kalau malah saya menganjurkan begini, produktivitas kita tentang publikasi media ditambah saja, toh nanti di YouTube juga dihargai kok. Iya. Oke, terima kasih Pak Ode. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Warati ya, terima kasih ya. Oke.
kita lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Yayakmo. Maaf kalau salah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bisa didengar? Oh, bisa. Iya, bisa. Bisa. Silakan, Pak. Terima kasih moderator Pak Holis dan Pak Ode atas kesempatan yang diberikan. Kami sebenarnya ingin simpel saja bertanya terkait sekarang yang tujuan dari pelatihan ini adalah untuk supaya kita bisa bermitra dengan naker. Kan harapannya seperti itu. Semua saya yakin Bapak Ibu sekalian seperti itu. Terkait dengan materi tata kelola jaringan kemarin, itu ada beberapa persyaratan dari naker. Kalau tidak salah, kita harus membuat website. Kemarin saya masih ingat kita bisa buat website atau blog kan gitu. Jadi, keras Pak, Anda dengar? Iya, saya keraskan sedikit volumenya. Terkait apa? Jaringan itu, terkait persyaratan dari naker itu ada kewajiban kita mempunyai. Suaranya kurang keras. Iya, kewajiban kita mempunyai website. Ya. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Berharap salah satu dari pelatihan ini bagaimana website atau blog kita, atau tadi kemarin disampaikan Pak Ude, kalau tidak salah kita buat blog kan. Bagaimana menampilkan blog itu untuk bisa diakses baik oleh kementerian atau oleh para peserta didik kita. Jadi seperti itu. Jadi memang persyaratan dari kita bermitra dengan naker itu seperti itu. Karena apa? Kemarin masih belum mengarah ke situ bahwa tujuan kita pelatihan itu salah satunya untuk bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja. Bagaimana langkah-langkah untuk memenuhi persyaratan dari Kementerian Naker tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa saya tambahkan apa yang masih belum tersampaikan. Terima kasih Pak Udi, moderator. Ya, terima kasih. Ya, tentang standarisasi apa yang menjadi tuntutan di Kementerian, khususnya tentang penyediaan informasi, akses layanan, dan lain sebagainya yang harus disediakan oleh LKP, tentunya Bapak Ibu, saya pikir tidak pada teori praktisnya ya, tapi paling tidak itu ngerti. Nanti setelah ini saya praktikan, Pak. Jangan khawatir. Setelah ini saya praktikan, tapi prinsipnya paling tidak Bapak sudah tahu apa yang harus disiapkan. Ada modul yang saya kirimkan, kemudian menjadi menjadi tayangan yang kira-kira bisa membantu setelah ini, kemudian melihat lagi, kemudian mempraktikannya. Yang menjadi khawatir setelah dilihat itu dicuekin begitu, sehingga tidak. Karena kalau bagi saya standarnya itu paling tidak tahapan itu dilalui, Pak. Misalnya begini, apakah nanti setelah ini ada jaminan ke saya, setelah ini Bapak mulai memposting di sosial media. Ketika saya bilang ada 4 poin penting itu, misalnya bagaimana caranya berinteraksi dengan Facebook untuk mempublikasi layanan jasa kita, misalnya. Kalau setelah ini ada action plan-nya, ada rencana kesananya, ya saya pikir itu sudah dimulai. Nah, sekarang kan materi bahasan kita ini kan tentang penyediaan kontennya, isinya. Nah, bagaimana cara memulainya? Ada beberapa tahapan nanti setelah ini. Saya jawab dulu pertanyaan Bapak. Saya akan membimbing Bapak, Ibu, teman-teman, bagaimana memulai membuat sebuah desain seperti tadi pertanyaan Pak Warno tadi. Kita harus mulai dari mana? Misalnya begini bayangannya. Nanti setelah ini saya praktikum. Kita misalnya ingin menjaring peserta. Peserta ini datang dari latar belakang apa?
Nah, dari sana, dari perekrutannya, kita sudah ambil dengan misalnya, teman-teman ini hanya disajikan. Mau daftar, ini flyernya saya sudah siapin. Setelah saya siapin, scan barcode di situ, dia langsung masuk ke Google Form. Setelah masuk ke Google Form, kemudian dia arahkan untuk mengisi registrasi. Mengisi nama, kalau ada mentransfer, mengupload bukti transfer, menguploadnya, kemudian dia dihubungkan dengan di ucapan terima kasih. Tadi di ucapan terima kasih itu misalnya kita akan hubungkan dengan nomor kontak atau layanan grup kelas digital kita. Sehingga otomatis ketika dia dikonfirmasi terakhir, dia langsung otomatis masuk, Pak. Kita masukkan jasanya langsung otomatis masuk di kelas yang kita sudah siapin. Oke, setelah kita siapin, disitulah kita treatment. Butuh apa, layanan apa, A, B, C, D, kita kasih. Ini kisi-kisinya. Kisi-kisi itu apa bahasanya? Kisi-kisi itu gambaran-gambaran besarnya. Setelah gambaran besarnya sudah dapat, dijadwalkan. Kamu mau ambil kelas mana? Nah, itu nanti akan dipraktikkan setelah ini. Nah, kalau sudah sampai di situ, baru kita mulai men-treatment. Modul belajar yang seperti apa yang dibutuhkan? Apakah seperti A, B, C, D? Nah, harus disiapkan. Makanya dari awal itu, saya memberi semangat kepada Bapak Ibu menyiapkan konten video dulu. Kenapa? Kalau sudah terbiasa dengan konten video, kita akan sering mengevaluasi diri. Oh, saya sepertinya video tadi saya kurang yang di bagian ini ya. Kita evaluasi diri. Sehingga tahapan demi tahapan itu kita bisa memperbaiki terus. Nah itu Pak. Oke, sekarang izinkan saya Bapak Ibu ya, bagaimana cara membuat form secara cepat, kemudian ada tahapan-tahapan lain. Tentu misalnya bagaimana memvalidasi registrasi. Ya, coba saya bagi layar dulu sebentar, mudah-mudahan tidak macet ya. Pak Holis, tampil ya Excel. Udah. Google Drive. Udah ya? Oke, ini kemarin ada apa namanya? Ada tutorialnya. Mungkin saya sudah kirim tutorialnya, tetapi ada beberapa praktik yang saya belum kerjakan ke Bapak Ibu. Misalnya di flyer yang kita bikin, flyer, Bapak Ibu sudah coba bikin flyer? Sudah ya? Sudah. Di flyernya sudah ditampilkan barcode-nya? Belum. Oh, belum. Nah, ini kita ya. Oke. Misalnya kita akan buat form ya. Ini minta maaf ini kepada yang senior-senior. Saya mengulangnya dari awal biar semuanya bisa mengikuti. Oke. Ini adalah sebuah email yang aktif. Tanda aktifnya di mana? Ada logo icon kita sebelah kanan ya. Nah, ini kita masuk di Google Drive. Oke. Bapak Ibu lihat, pantau ya. Ya. Oke, pantau. Ini kalau sudah Google Drive, kalau diklik nanti muncul tampilan yang seperti ini. Sehingga kita mulai untuk membuat form itu di sini. Oke, ini form. Formulirnya kita klik new, kemudian atau ada yang boleh bisa mengikuti pelan-pelan. Kalau kita buat baru seperti ini, sebentar saya klik. Oke, lihat perubahannya ya. Pak. Ya. Coba mau ngikutin. Ya, ini ada video yang sudah saya siapin, Pak, yang sama persis dengan tahapan ini. Tapi saya ingin biar tidak kita lama, paling tidak nanti kalau dilihat diingat, nanti videonya saya kirim, gitu. Ini caranya kita muncul di Google Drive, kemudian pilih di form. Oke, form. Seperti ini ya. Ini cara membuat formulir untuk orang itu secara otomatis ke kita. Oke, setelah kita klik seperti ini, nanti muncul di ruang formulir. Oke, Bapak Ibu lihat, kalau sudah muncul di ruang formulirnya, kita sudah siapin bahan yang akan kita sajikan dalam formulir. Misalnya, apa yang akan kita tanyakan? Nama, apalagi alamat, misalnya asal dia dari mana, instansi mana, kemudian apa lagi? Misalnya kita akan sediakan tanggal lahir. Ya, tanggal lahir, apalagi yang kita jadi itu semuanya disiapkan dulu. Disiapkan dulu
untuk diisi ke dalam formulir ini. Misalnya, saya kasih judul ya, topik. Misalnya ini form pendaftaran peserta. Oke, seperti ini. Saya pakai contoh misalnya LKP apa ya namanya ya? Modern lah. Modern. Nah, LKP kita ini contohnya modern namanya. Kita tulis seperti ini, kemudian kasih deskripsi misalnya isi data di bawah ini dengan lengkap. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya akan contohkan bagaimana proses pengisian formulirnya. Jadi kita tidak perlu website sebenarnya, kalau hanya untuk membuat formulir. Nah, di pertanyaan pertama kita akan tulis klik aja. Setelah klik misalnya nama lengkap ya. Misalnya kalau misalnya mau dibubuhi dengan nama lengkap dan gelar juga boleh. Tetapi kita ingin kasih keterangan di sini. Nah, ini tidak bisa nih, diklik tidak bisa. Nah, kita pindah ke sini. Kalau tidak bisa sini, kita pindah untuk membuat panduan deskripsinya. Oke, teman-teman yang mengikuti pakai HP sebenarnya foto aja. Oke, sini. Kemudian bisa kita masukkan lagi, misalnya kasih keterangan di bawahnya. Masukkan nama lengkap sesuai ijazah atau apa nih? Ijazah atau KTP, misalnya begitu. Ini keterangan ya. Nah, apa yang nanti dia isi di sini? Ini kita pilih jawaban singkat. Oke, Bapak Ibu ya. Jawaban singkatnya saya ulang nih. Nah, bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Kita copy atau duplikasi. Nama lengkap, misalnya alamat mungkin. Di sini misalnya alamat. Setelah alamat kita tidak perlu keterangan ya, misalnya kita tidak perlu keterangan, hanya alamat saja. Kemudian dia dari mana dia datang, instansi misalnya, kita copy lagi, gandakan instansi mana atau lembaga mana dia. Bisa jadi dari sekolah, dari apa namanya, kalau dia statusnya apa ya, mungkin dia akan menulis di sini jawabannya. Bapak Ibu dilihat sebelah kanan sini, di sini adalah jawaban yang mungkin dia akan munculkan. Kan kita minta nih jawaban yang singkat saja, short answer, atau kalau misalnya kita butuh jawaban yang panjang, kita pilih paragraf ya. Nah, pertanyaan Bapak tadi, di manakah kalau kita potensinya untuk membuat kuis dengan jawaban yang ABCD? Nah, di sini. Di sini dia. Ini contoh saja ya. Ini misalnya instansi lembaga A, kemudian B, C, D. Nah, ini jawabannya nanti dia centang-centang. Atau checkbox ya istilahnya ya. Nah, tapi karena ini permintaan formulirnya lain, hanya jawaban singkat, maka kita pilih short answer. Oke, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengikuti pelan-pelan ya. Nanti ada videonya ini secara lengkap. Misalnya begini, di sini kita akan tampilkan, tadi ada yang bertanya di grup, bagaimana tentang pendaftaran, apakah kita harus cantumkan misalnya harganya berapa, ya. Boleh jadi misalnya di sini kita kasih keterangan untuk mendaftar di sini harus mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening tertentu. Boleh kita kasih keterangan di sini Bapak Ibu. Dan keterangannya boleh di sini. Oke, bisa. Nah, setelah rekeningnya ditransfer dengan keterangan di atas ini, misalnya rekening dan lain-lain misalnya, kita menyiapkan satu pintasan slip untuk mengunggah berkasnya. Jadi kalau misal mengirim, berarti dia mengirimnya di mana begitu. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi dengan cara duplikasi soal sebelumnya, tetapi di sini kita pilih yang mengupload ini. Bapak Ibu tentu pernah lihat formulir tagih portfolio. Nah, saya bikin seperti ini. Kita continue saja, kita lanjutkan. Nanti dia siapkan sejumlah ruang yang standar. Kita mau pilih yang berapa megabit ini. Karena Google Drive ini satu akun, satu email, dia hanya menyiapkan 15 giga penyimpanan. Jadi mungkin kita bisa berhemat kalau berapa yang akan mendaftar ke kita settingnya di sini. Ada pilihan di sini. Oke.
Seperti itu. Jadi mereka akan kalau mengirim, nanti akan masukkan juga di formulir yang sama. Oke, misalnya ini aja Bu, nama lengkap, alamat, lembaga, kemudian bukti transfer. Oke, saya tulis bukti transfer. Paham ya, bukti transfer. Ini apakah sudah selesai? Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu tentunya ya. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di LKP seperti apa. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, oke, saya akan contohkan ke Bapak, Ibu, gimana cara membuatnya lanjutannya. Ini kita klik di bagian ini, diklik gerigi ini, setting. Oke, kita klik setting. Nah, kelihatan ya, muncul ya. Nah, di sini, di bagian presentasi, kita akan tuliskan begini. Selamat Anda sukses. Oke, ini untuk konfirmasi otomatis, autorespon namanya. Silakan klik link berikut untuk masuk ke dalam kelas kelas digital atau dalam ruang tunggu kelas digital. Begitu ya. Jadi di sini akan kita sematkan sebuah tautan link apa di sini, link Telegram, link WA. Kan Bapak Ibu nanti ada lihat di situ di WA sebelah pojok kanan atas ada titik 3 bagaimana caranya membagi link WA, atau di Telegram juga membagi link WA. Kita tuliskan di sini. Atau bisa jadi kita kasih kontak informasi. Silakan untuk informasi hubungi misalnya 087 ini serampangan ya misalnya. Gini. Dengan demikian, oke. Terima kasih admin. Nah, kita save. Bapak Ibu mau coba bagaimana hasilnya? Saya akan hubungkan. Ini caranya kalau menghubungkannya bagaimana? Kita kirim, send. Oke, kita pilih yang tengah lagi untuk mengambil linknya. Perpendek link. Oke, ini. Nah, kita pindah ke sini, seperti yang tadi malam. Saya ingin coba ke Bapak Ibu, apakah ketika Bapak Ibu merespon kode ini, masuk tidak form yang tadi? Coba silakan scan yang ini. Ada yang bisa berinteraksi dengan saya? Coba Pak Holis bisa dibuka ada, biar Pak. Tidak. Oke, silakan coba foto barcode yang muncul sekarang. Ada yang pakai scanner code QR code? Oke, sambil menunggu teman-teman scan, dan silakan diisi simulasinya Bapak Ibu ya. Diisi ada form itu, isi saja nama, alamat, asal LKP, kemudian untuk bukti transfer Bapak Ibu sertakan foto apa aja, terserah. Sudah Pak. Ada ya? Sudah Pak, ada Pak. Sudah, benar ya? Jadi bawah ini dengan lengkap. Ya, dimasukkan Bu, dimasukkan. Saya mau ngetes apakah ada pernyataan. Suaranya terputus, Pak. Sudah. Halo, halo, Ya. halo, halo. Sudah Pak ya? Sudah. Ada yang bisa scan? Saya bisa ada yang beberapa yang bisa terlibat? Sudah, bisa. Ya, ya Pak. Bisa ya? Ya. Oke, saya ingin mengecek apakah ada autoresponnya, Bapak Ibu. Oh, autorespon. Autorespon itu maksudnya ada ucapan terima kasih gitu. Ada Pak, ada. Selamat Ada ya? pendaftaran Anda sukses. Ya, itu maksudnya itulah asisten yang saya maksud, Bapak Ibu. Dengan demikian ketika orang mendaftar kan kita tidak Ya Pak, ada. Ada ya? Bagus. Oke, ada Pak. Ya, ini juga menjawab pertanyaan yang terakhir bahwa
kita tidak harus menyiapkan website sebenarnya. Oke. Kita cukup menyediakan apa? Ada yang tahu? Hanya menyiapkan QR code. Hanya menyiapkan QR code saja. Untuk merespon itu, kemudian kalau dikirim, bukti transfernya akan pasti masuk, kita lihat. Bagaimana cara melihatnya? Sini, coba perhatikan lagi di layar. Kang Olis. Ya. Kang Olis. Ya. Formnya kelihatan ya? Oh, udah. Oke, udah. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita coba lihat respon Bapak Ibu di mana kalau di sini. Nah, ini di sini. Lihat ya responnya. Jadi, saya tidak lagi membuat, kalau zaman dulu kan kita harus mencatat, memindah, mentransfer segala macam. Tapi semuanya itu akan otomatis dicatat oleh Google siapa saja yang mendaftar ini. Oke, ini berkasnya, dan di situ saya izinkan untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar bisa mereviewnya siapa saja juga yang terdaftar. Bisa mereviewnya. Oke. Setelah itu, kalau secara detail, dia akan tampil di sini. Yang plus ini, hijau. Nah, ini. Ini untuk melihat respon atas formulir uji coba ini. Saya tulis di sini misalnya form uji coba. Oke. Agar biar terdata saja kalau ini kita latihan ya. Kalau ini kita latihan. Oke, nanti dia terdownload ke arah spreadsheet. Spreadsheet ini spreadsheet tentang Excel ya, atau layanan yang integrasi di Google Drive ini namanya nyambung. Jadi Bapak Ibu yang daftar di sini itu ada di sini. Lihat ya. Bisa dipantau ya. Jadi ada yang mendaftar. Dan ya, ada Pak. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu kita hanya kerja pakai barcode, kemudian sudah terdata otomatis di sini. Dan kita bisa melihat, bahkan tiba-tiba nanti grup yang kita tautkan di konfirmasi akhir, kita tiba-tiba lihat, sudah ada yang masuk bergabung lewat link. Ya berarti mereka sudah mendaftar. Tinggal kita lihat saja, kita di sini misalnya satu saat juga kita minta nomor HP dan segala macam ya, untuk memantau. Jadi seperti ini sebenarnya, tanpa harus kita menyediakan satu admin lagi untuk menunggui di depan kantor, misalnya, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Boleh ada ya kalau yang mau tanya biar tidak kesulitan, silakan. Ada yang tampilan barcode ya. Itu Pak? Ya, yang tampilan barcode. Penampilan barcode. Sebentar, saya share. Oke, yang seperti ini, Mas ya? Tadi siapa yang tanya? Ya. Dari Pak Wawan kalau nggak salah. Ya. Gimana Pak? Yang dari barcode, menampilkan barcode Pak. Menampilkan barcode ya ini? Oh caranya? Caranya. Oh caranya dari link Google ya? Oke, ini sebentar. Berarti saya harus buka link, stop link dulu sebentar. Saya bagi dulu ke Google Form. Oke, Bapak Ibu yang tampil sekarang Google Form tadi. Oke, saya pindah dulu ke kelihatan ya, Bapak? Halo? Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini responnya yang sebelah, ini pertanyaannya. Oke, kalau kita sudah isi formulir yang kayak gini, formulir ini tidak perlu disimpan, Pak. Dia akan otomatis tersimpan di sini. Segala macam perubahan akan disimpan Google. Jadi tidak perlu disimpan. Oke, kalau kita mengambilnya di sini send.
kita kirim. Oh, ya. Kalau sudah tersetting bahasa Inggris nanti dikirim ya. Kirim. Kemudian kita ngambil yang tengah, Pak. Ya. Yang kiri ini untuk dikirim ke email. Ke email. Iya, kalau yang kanan ini dikirim embed-nya website. Kita bisa tampilkan juga di website. Ya. HTML-nya maksudnya. Kalau ini link-nya, link. Boleh link yang panjang ini diambil, boleh. Tapi biasanya saya sarankan diperpendek aja. Ini kan dia siapkan satu fasilitas untuk memperpendek link. Oke. Yep. Setelah itu ke QR code. Sebentar, saya pindah lagi. Ya, QR code. Saya stop dulu, pindah ke QR code. Saya slide lagi, pindah ke QR code. Sebentar Pak, ini harus pindah slide. Sebentar, agak lambat. Halo Pak Ode, terputuskah? Jaringannya lelet. Ya. Halo Pak Ode. Terputus sepertinya Pak. Aman. Iya. Halo Pak Ode. Ya, terputus tuh. Terputus Pak Ode. Iya, terputus. Kira-kira Pak Wawan tadi sudah apa? Paham dengan yang disampaikan oleh Pak Ode? Ya. Oke. Untuk ke QR ya. Iya, oke. Siap. Coba kita tunggu sebentar Pak Ode. Kayaknya gabung lagi, tunggu sebentar. Iya. Karena emang ini kayaknya kendala jaringan ini hampir merata di seluruh Indonesia gitu. Karena ternyata di daerah saya hujan, di daerah PJ Sumatera Utara, dan mungkin di daerah saya lain. juga. Iya, Ibu. Saya juga baru bisa iya. dari Iya. Dan mungkin tadi pun ada kendala juga mungkin di servernya Zoom. Jadi ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang agak kesulitan untuk masuk. Jadi tadi langsung saya kasih password manual gitu kan. Karena kan untuk mempercepat sebenarnya kan lebih enak langsung sekali klik ya Bapak dan Ibu. Karena tadi biasanya langsung masuk, ini tadi harus dengan cara manual. Tapi mudah-mudahan kendala ini tidak terulang lagi di besok sore ya, karena besok sore itu termasuk materi yang bagus itu kan, karena kan besok sore itu pertemuan yang keempat ya, Pak. Keempat tentang pengelolaan penilaian hasil belajar, dan itu nanti akan saya share juga link materinya. Itu link materinya pun lumayan besar, sekitar 40 mega gitu. Nanti mudah-mudahan ya, ini Pak. Ini kita dapat linknya, nanti kita pelajari. Oke, siap ya. Ya, tadi juga saya baru bisa masuk. Iya. Karena insya Allah besok sore itu tentang pengelolaan penilaian hasil belajar dalam jaringan. Jadi kurang lebihnya tentang bagaimana kita melakukan evaluasi pembelajaran terhadap anak-anak dan mereviewnya. Iya, mudah-mudahan nggak hujan, tadi juga hujan deras. Iya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, biar istilahnya ada closing dari Pak Ode. Jadi apa yang mau disampaikan. Tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Saya coba calling Pak Ode-nya. Ya Pak. Kayaknya Pak Ode mau join dengan HP kayaknya, karena kendalanya ini. Kita tunggu sebentar agar beliau bisa gabung kembali. Dan setelah pertemuan ini nanti akan saya render hasil videonya ini, dan
secepatnya nanti akan segera saya share di YouTube. Tapi mohon maaf kalau nggak saya edit saya apa, karena kan untuk mempercepat waktu ya Bapak Ibu, karena kalau harus di edit atau apa nanti sampai ke Bapak Ibu nanti akan memerlukan waktu lagi. Jadi langsung videonya mentah-mentah bulat-bulat saya masukkan ke YouTube gitu Bapak. Ya, Bapak. Oke, sebentar saya hubungi Pak Ode lagi ya. Terputus, Mas. Udah jam 5, dilanjut. Ya, oke. Gimana Bapak dan Ibu, kita karena ini tugas pun belum di-share sama Pak Ode gitu kira-kira, atau mau gimana Bapak dan Ibu? Ya, nggak apa-apa. Aja Pak untuk mempersingkat waktunya. Oke. Saya bikin aja dulu Pak. Oke. Bentar ya Bapak dan Ibu, bentar ya. Bentar. Share WA aja Pak. Oke, Bapak dan Ibu, sepertinya Pak Ode kesulitan untuk gabung bersama kita lagi, dan istilahnya ya ini di luar kemampuan kami ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan esok hari kita tidak ada trouble dan kendala seperti ini lagi, dan nanti sebentar saya paling iya Pak Ode kesulitan untuk masuk. Oke, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pertemuan kali ini sudah ada kesimpulan ataupun yang kita dapat gitu ya Bapak Ibu, dan nanti akan kita lanjut, ada nanti yang informasi bisa nanti saya share di grup WA ataupun nanti langsung komunikasi dengan Pak Ode melalui Telegram gitu ya Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, sekali lagi karena udah pukul 17, maka pertemuan kita pada sore hari ini kita akhiri, dan sekali lagi mohon maaf, dan kita tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak. Ya. Tapi apa sih? Bu Rini apa kabar? Terima kasih. Akhirnya. Bu Rini, halo. Halo juga. Dadah. Halo Pak Indri. Dadah. Udah habis. Ada pesan dari Pak Ode dan Bapak Ibu, besok harap dipersiapkan HP karena kita akan dipakai untuk praktek pembelajaran mengisi tes dengan Android gitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Orangnya musik Android. Ini Wita. Dari Pesantren dari di hari ini. Orang akhir sudah kata luar. Mana dia aku bilang begitu? Mana ada? Mana?
aja. Di mana? Udah saya close ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Holis ya. Ya Bu, sama-sama Ibu. Ya.